Ini udah mulai yang mulai dulu. Oh ya sudah. Mbak Olga aja. Aku terakhir nggak? Aku yang mulai duluan. Oh ya. Kita aku izin share screen ya. Nanti kalau aku nemu yang episode tak gitu. Maaf ini kursorku. Ini tampilanku udah bisa dilihat? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah. Terima kasih Mas Fasa, Mbak Ruli. Saya akan mempresentasikan pekerjaan saya, tugas saya. Jadi judul yang saya ambil itu terkait persepsi pengguna sosial media, terkhususnya Twitter, tentang peralihan pembelajaran online ke offline. Nah ini karena saya tuh buatnya dari Word, jadi kayak dari artikel, jadi copy paste semua ke ini PPT, jadi ada abstraknya, tapi aku skip aja ya yang abstrak. Presentasi saya ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, kemudian yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan, pembelajaran online merupakan salah satu jalan yang ditempuh untuk tetap melaksanakan pembelajaran selama masa pandemi. Pembelajaran yang memanfaatkan kemudahan teknologi menghadirkan pembelajaran yang tidak terbatas oleh ruang. Nah, guru dan pelajar, gimana ya teman-teman? Nggak apa-apa ya, aku dari awal pendahuluan atau langsung di pembahasan? Saya pikir langsung hasil dan pembahasan. Oh ya. Iqbal gimana? Halo Mas Iqbal. Iya, ya. Baiknya kalau... gimana, apa aku mulai? Terserah sih Mbak. Terserah sih Mbak, biar nanti kalau saya dari hasil dan pembahasan nanti. Oh ya. Sama. Tapi nggak apa-apa sih kalau pendahuluan. Dilanjutkan saja, nggak apa-apa. Oke. Namun demikian, pembelajaran online masih dalam kontroversi. Banyak anggapan bahwa pembelajaran online membawa dampak pada learning loss. Di lain pihak, ada pula penemuan yang menyatakan bahwa pembelajaran online dapat memberikan dampak positif bagi pelajar. Kemudian pembelajaran online memiliki peran yang besar selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Manfaat pembelajaran online antara lain membuat pembelajaran lebih fleksibel. Namun demikian berbagai tantangan dihadapi dalam pembelajaran online, yakni kendala jaringan, kuota, perangkat yang harus dimiliki pelajar, dan sebagainya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pembelajaran online tidak dapat berlangsung secara maksimal yang berdampak pada rendahnya capaian belajar. Nah, seiring pulihnya keadaan akibat pandemi COVID-19, beberapa sekolah mulai melaksanakan pembelajaran secara offline. Hal ini disambut gembira oleh berbagai kalangan, baik orang tua, pelajar, maupun pihak sekolah. Namun demikian, tak jarang pula yang mengharapkan untuk tetap melaksanakan pembelajaran secara online. Hal ini dapat diketahui melalui pernyataan berbagai pengguna media sosial, misalnya pengguna Twitter. Para pengguna Twitter, sebagaimana pengguna sosial pada umumnya, memanfaatkan akun medsosnya untuk menyalurkan pikiran, perasaan, dan sebagainya. Nah, sekolah online atau pembelajaran online menjadi salah satu topik yang kontroversial, yang menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji persepsi pengguna media sosial Twitter terkait pembelajaran online dan offline, serta peralihan pembelajaran dari online ke offline di masa pemulihan pandemi COVID-19. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik online maupun offline. Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis tema.
Yang pertama tahapannya pengumpulan data, yang kedua konstruksi kategori, yang ketiga melakukan sorting kategori dan data, yang keempat menamakan kategori, dan yang kelima menemukan makna. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari Twitter dengan menggunakan kata kunci sekolah online, sekolah offline, enakan sekolah online atau offline, dengan rentang waktu dari bulan September sampai Desember 2021. Hasil perolehan data dianalisis dengan menggunakan bantuan Atlas TI. C. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data kecenderungan pemilihan jenis pembelajaran sebagai berikut. Jadi ini ada 4 pilihan atau 4 kategori. Yang pertama itu pilihan offline dengan jumlah 33. Jadi ini tuh jumlah orang atau jumlah akun yang menyatakan kecenderungan untuk memilih pembelajaran offline. Jadi untuk pembelajaran offline sebanyak 33, kemudian pilihan untuk pembelajaran online sebanyak 56, kemudian kategori lainnya itu sebanyak 5, dan netral atau tidak memilih itu sebanyak 2. Beberapa pengguna Twitter yang pada umumnya adalah pelajar menuliskan alasan memilih sekolah dilaksanakan secara online dengan berbagai alasan yang nampak atau yang ditunjukkan pada diagram berikut. Jadi pada diagram Sankey ini menunjukkan alasan pemilihan pembelajaran secara online. Di sini bisa teman-teman lihat, ini yang paling besar itu misalnya poinnya adalah 3, nilainya 3 itu di terbiasa online. Jadi sudah merasa terbiasa untuk mengikuti pembelajaran online sehingga lebih cenderung untuk memilih tetap melakukan pembelajaran secara online. Kemudian enakan online karena bisa mager. Terus ternyata yang paling besar itu ada di enakan online karena kalau offline itu pulang sekolah capek. Kemudian ada lagi yang menyatakan enakan online karena mereka tidak punya circle, seperti itu. Tidak punya circle atau tidak punya teman-teman di sekolah. Jadi mereka lebih memilih untuk online. Dan seterusnya, ini bisa dilihat pada diagram Sankey. Nah, berdasarkan tabel 1, terkait kategori pemilihan tadi dan hasil analisis yang disajikan pada diagram di gambar 1, diketahui bahwa pembelajaran online paling banyak diminati oleh pelajar dengan alasan yang mendominasi seperti pembelajaran offline itu capek, tidak suka pembelajaran offline karena tidak punya teman atau circle di sekolah, sudah terbiasa dengan pembelajaran online, bisa bermalas-malasan, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran offline mulai kurang diminati oleh pelajar karena berbagai alasan. Misalnya ini terdapat beberapa tweet yang menyatakan, misalnya yang pertama, baru 2 kali sekolah offline kok udah malas lagi ya, enakan online, sumpah kalau offline tuh pulang-pulang capek jadi nggak mood belajar dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang memberikan komentar, enakan online kalau menurut gue sih, kalau offline capek bolak-balik sekolah, rumah di sekolah juga nggak full belajar dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa gurunya masuk langsung ngantuk, apalagi pakai masker, ngantuk, lapar, dan seterusnya. Nah, namun demikian ditemukan sejumlah komentar pelajar pengguna Twitter yang menyatakan keinginan untuk mengikuti pembelajaran secara offline di sekolah. Mereka memiliki alasan yang bervariasi dari bosan mengikuti pelajaran dari rumah, keinginan untuk bertemu teman, dan juga ingin mendengar penjelasan guru secara langsung. Hal ini bisa dilihat pada diagram di gambar 2. Jadi di sini yang paling banyak menuliskan alasannya itu yang memilih offline karena sudah malas online, kemudian enakan online dengan penjelasan guru dan sebagainya. Ini bisa dilihat pada diagram Sankey. Nah, selain menyampaikan hasrat untuk mengikuti pembelajaran secara online ataupun offline, ditemukan pula beberapa komentar yang menyatakan sikap netral atau tidak memilih pembelajaran online maupun offline. Misalnya ini salah satu komentar yang mengatakan bahwa kalau sekarang disuruh milih sekolah online atau offline, gue nggak bisa milih. Kemudian di lain pihak terdapat pelajar yang menyampaikan kekesalan pada teman-temannya yang lebih mengutamakan bermain game ketimbang belajar. Ini
komennya misalnya, kok teman-teman aku nggak mikir ya udah kelas 9 bukan waktunya enak-enakan dan seterusnya. Mereka malah enak-enakan 24 jam per minggu misalnya, 24/7 main sosmed sama game, tapi disuruh nugas sama game yang datang cuma setengah kelas doang kayak gitu. Nah, pada kategori pilihan lainnya, jadi tadi ada 4 kategori. Ada kategori yang pilihan lainnya itu merupakan kelompok komentar yang menyatakan keinginan untuk mengikuti pembelajaran secara offline, tetapi menghendaki agar ujian atau penilaian akhir semester itu diadakan secara online. Jadi ini komentar-komentarnya. Semoga pas gue online ya Allah. Kemudian offline untuk pelajaran biasa. Jadi dia menginginkan untuk offline untuk pelajaran biasa saja. Kalau sekolah enak, tapi pas ulangan enaknya online dan seterusnya. Nah, selain itu ditemukan beberapa pernyataan yang menyatakan untuk tetap mengikuti pembelajaran secara online setelah kembali pada pembelajaran offline sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 3. Jadi meskipun sudah mulai diadakan pembelajaran offline, ada kecenderungan siswa yang awalnya tuh punya keinginan untuk kapan masuk pembelajaran offline, tapi ada kecenderungan perubahan pandangan, perubahan persepsi untuk tetap mengikuti pembelajaran secara online dengan alasan bervariasi di sini. Misalnya, Hadi ternyata lebih enakan sekolah online ya, kalau offline itu kayak apa ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat pada gambar 3. Berikut ini merupakan rangkuman dari berbagai komentar yang menunjukkan sudut pandang atau persepsi pengguna Twitter, pilihan serta alasan pengguna Twitter menyukai pembelajaran online, offline, atau netral, dan lainnya yang disajikan pada gambar 4. Ini ya, rangkumannya. Saya langsung next ya. Kemudian di pembahasan, nah ini paragraf 1, 2, dan 3 ini hanya pengantar. Saya masuk di sini, pelaksanaan pembelajaran offline menjadi sebuah kegiatan yang dinanti oleh semua kalangan. Nah, pandangan dan berbagai komentar atau alasan pelajar menggambarkan kecenderungan pelajar dalam memilih atau menyukai pembelajaran, baik itu online, offline, atau tidak memilih sama sekali, atau bersikap netral. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tampak faktor yang mempengaruhi kecenderungan pemilihan pembelajaran tadi meliputi faktor fisik dan psikis, serta kemudahan yang diperoleh dalam pembelajaran online maupun offline. Faktor fisik meliputi kelelahan fisik, jarak tempuh, ruang gerak yang terbatas di rumah saja, dan sebagainya. Sedangkan faktor psikis meliputi hubungan sosial dengan teman, stres, kenangan, dan sebagainya. Nah, pelajar yang memiliki pandangan positif terhadap pembelajaran offline cenderung memiliki sikap menyukai atau menginginkan pembelajaran offline. Begitu pula sebaliknya. Hal ini digambarkan melalui diagram pada gambar 5. Namun demikian, banyak ditemukan pula pelajar yang memilih pembelajaran online dengan alasan yang negatif atau kurang relevan. Misalnya, ternyata lebih enak sekolah online ya, kalau offline itu kayak apa ya, malas banget kalau mandi pagi, sarapan, nggak bisa tidur sambil tiduran. Nah, ini tuh kayak masuk dalam kategori alasan-alasan yang sebenarnya tidak terlalu mendasar untuk melakukan pembelajaran online ya. Nah, beberapa komentar menyatakan bahwa pembelajaran online memberikan peluang tindakan yang merugikan, misalnya nyontek, kerjasama, tugas atau ujian tidak dikerjakan oleh pelajar secara mandiri. Ini saya kutip ada beberapa komentar, misalnya adik gue sekolah online keenakan banget ya, cuma tinggal nulis nama, nunggu jawaban dari gue, dan seterusnya. Terus ada lagi yang menyatakan enakan sekolah online daripada sekolah offline, ucap seorang murid yang kalau offline pasif, tanpa nilai sering remedial, tapi online tiba-tiba tinggi nilainya. Pokoknya diriku mending offline, nggak terima aja gitu rasanya. Ada yang PTS atau PAS, ngerjainnya kelompok, dan seterusnya. Nah, hubungan antara sudut pandang dan alasan yang dikemukakan pengguna Twitter yang menggambarkan kecenderungan untuk memilih pembelajaran online, offline, atau netral, dan lainnya digambarkan dalam gambar 5. Jadi ini network-nya. Pandangan itu terdiri dari pandangan negatif
terhadap pembelajaran online, offline, pandangan positif terhadap pembelajaran online, pandangan negatif terhadap pembelajaran online, pandangan positif terhadap offline, dan seterusnya. Kemudian, pandangan ini memiliki asosiasi atau hubungan dengan alasan. Alasan untuk pembelajaran secara online maupun pembelajaran secara offline. Kemudian pandangan dan alasan ini akan menyebabkan atau mempengaruhi pilihan. Jadi kayak mereka tuh lebih cenderung milih apa? Pilih online, offline, atau bersikap netral, atau pilihan yang tadi yang masuk kategori lainnya. Nah, hubungan ini bisa digambarkan dalam ini network ini. Komentar positif maupun negatif terkait pembelajaran online maupun offline merupakan bagian dari sudut pandang atau persepsi pengguna Twitter. Persepsi ini memiliki asosiasi dengan alasan pemilihan pembelajaran online atau offline. Persepsi pelajar tentang pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas belajar. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa persepsi siswa tentang pembelajaran dan faktor-faktor yang mendukung dalam pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi, kualitas belajar, serta prestasi belajar. Kecenderungan pengguna Twitter yang merupakan seorang pelajar dalam memilih pembelajaran online dengan alasan yang tidak mendasar dapat merugikan pelajar, misalnya ketuntasan materi belajar tidak sesuai kurikulum, dan pencapaian hasil belajar yang kurang memuaskan. Selanjutnya, si Jabat et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa rendahnya kesadaran siswa dan tanggung jawab siswa dalam belajar menyebabkan capaian hasil belajar tidak maksimal. Nah, demikian pembahasannya. Kemudian pada bagian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai tweet atau komentar pengguna sosial media, terkhususnya Twitter, terkait pembelajaran online dan offline didominasi oleh pelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 golongan persepsi pelajar, yakni pelajar yang menginginkan pembelajaran tetap dilaksanakan secara online, pelajar yang ingin melaksanakan pembelajaran secara offline, pelajar yang bersikap netral, serta pelajar yang memilih untuk mengikuti pembelajaran online dan offline. Dalam artian pelaksanaan pelajaran secara offline namun ujian secara online. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan alasan pemilihan yakni faktor fisik dan psikis serta berbagai kemudahan dalam pembelajaran online maupun offline. Selain itu, terdapat kecenderungan perubahan persepsi dan sikap pelajar yang sebelumnya menginginkan pembelajaran secara offline, setelah mengikuti kembali pembelajaran secara online, malah berkeinginan untuk tetap melaksanakan pembelajaran secara online. Sebagian besar pengguna Twitter yang berstatus pelajar memiliki keinginan lebih tinggi untuk mengikuti pembelajaran secara online. Namun demikian, pembelajaran online memiliki beberapa dampak yang merugikan bila pelajar tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam belajar. Pembelajaran online dapat membawa dampak yang memuaskan bila kualitas pembelajaran terjamin. Siswa siap mengikuti pembelajaran secara sadar dan bertanggung jawab, serta dukungan fasilitas pembelajaran online yang memadai. Demikian presentasi saya, teman-teman. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih, Bagus Mas. banget, Pak. Ini langsung selanjutnya atau ada yang mau ditanya jawab? Iya. Gimana enaknya? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada, silakan teman-teman. Mas Iqbal atau Mbak Ruli mau lanjut. Ruli mau lanjut, silakan. Saya tanyain aja sih Mbak. Mbak Olga ini ngambil datanya lewat apa Mbak? Maksudnya Aku kan ngambil Twitter datanya terus Twitter. di apakan? Nah, jadi awalnya itu kan pakai PDF itu kan. Tapi semuanya tuh tidak tidak masuk gitu, tidak tercover semua kan. Nah, jadi lebih cepatnya sebagian lagi aku pakai gambar, jadi aku screenshot gambar. Jadi kayak tampilan yang tadi yang misalnya tweet-tweet yang aku masukkan yang kayak ada gambar-gambarnya itu memang langsung ada gambarnya dari data-data yang di Atlas TI. Kemudian yang aku pakai yang langsung import data yang dari Atlas TI itu juga sama ya, kayak dikit aja yang masuk. Jadi solusinya tuh aku pakai itu gambar.
Oke. Sama sih sama saya. Kalau saya pakai yang di Atlas TI. Dapatnya dikit juga. Iya, makanya itu sebagiannya pakai gambar. Tapi kalau kayak nggak bagusnya tuh nanti kalau misalnya kita bikin itu kan, yang apa, networkingnya yang kalau misalnya kita masukkan quotation, itu nanti yang PDF-nya itu bisa termuat semua, jadi enak. Tapi kalau gambar itu dia nggak muncul. Dia hanya kayak kasih kode ini gambar kayak gitu. Itu berarti tadi basisnya ini ya, apa, kata kunci, bukan apa namanya, hashtag atau tweet siapa gitu, enggak? Enggak. Bisa pakai kata kunci. Mungkin itu aja sih, Mbak. Itu udah bisa jadi artikel itu, Mbak. Udah Punya jadi saya artikel cuma ya, Mbak? iya. Udah ada abstrak, udah ada semuanya. Mudah-mudahan. Karena kemarin tuh kayak kirain diminta kayak gitu kan. Jadi sekalian. Silakan Mas, Mbak Rul. Oke, selanjutnya Mbak Ruli. Saya dulu atau Mas Iqbal? Mbak Ruli aja dulu. Baik, sebentar saya share screen ya. Oke. Aja nggak apa-apa ya. Saya slideshow muter-muter terus. Kelihatan kan Mbak Olga, Mas Iqbal? Kelihatan Rul. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mini riset saya yang berjudul Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram. Tulis suaranya kecil atau cuma aku ya? Oh, Yang kecil sekarang udah. Mbak? Oh ya, Kedengeran agak nggak? mendingan Udah. sekarang. Ya. Udah mending. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mini riset saya yang berjudul Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Pembentukan Identitas Diri e-Generation di Desa Keratinan. Masuk di bagian hasil dan pembahasan. Jadi, dalam pengambilan data saya ini, saya menggunakan dua teori, yaitu pertama saya melihat dari lingkungan sosial dari informan dan konsep diri. Tapi sebelum itu, saya mencari dulu biodata informasi dari informan pertama. Berikut saya peroleh dari hasil wawancara. Untuk biodata informan pertama dapat dilihat biodatanya sebagai berikut. Kemudian ini untuk biodata informan kedua, biodatanya sebagai berikut. Kemudian biodata informan ketiga, datanya sebagai berikut. Biodata informan keempat, datanya sebagai berikut. Dan biodata informan kelima, datanya berikut. Dari kelima informan ini saya pilih yaitu remaja yang tinggal di Desa Keratinan. Dengan jumlah pengikut Instagram saya cari yang di atas 500. Kemudian yang pertama, mulai masuk di bagian lingkungan sosial. Jadi pada lingkungan sosial ini nanti saya melihat bagaimana lingkungan sosial dari informan yang saya amati, bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman. Jadi saya definisikan terlebih dahulu lingkungan sosial ini merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap identitas diri seseorang, contohnya pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman. Nah, jadi dapat dilihat pada lingkungan sosial informan 1 ini, pada gambar di samping ini merupakan unggahan foto pertama dari informan 1 yang bernama Hanif di media sosial Instagram miliknya. Kemudian berdasarkan pernyataan dan pengamatan
ini Hanif membuat akun Instagram pada tahun 2015 dan mulai mengunggah foto pada bulan Juli 2015. Selama awal membuat akun Instagramnya ini, akun tersebut langsung aktif dan digunakan oleh Hanif. Jadi di sini artinya Hanif benar-benar tertarik menggunakannya dan langsung mencobanya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, Hanif tertarik menggunakan Instagram ini karena lingkungan dari temannya yang banyak menggunakan Instagram. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial dari informan yang kedua. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan 2 atau yang bernama Revo ini, pertama kali menggunakan media sosial Instagram itu pada tahun 2016. Pada tahun 2016, ia juga langsung membagikan foto di akun Instagramnya. Hal tersebut dapat dilihat dari unggahan pertamanya di Instagram, yaitu bulan Mei 2016. Dari unggahan yang pertama itu, terlihat jumlah like yang cukup banyak, artinya yang mendapat respon dari lingkungannya yang cukup baik dari unggahan foto pertamanya itu. Kemudian lingkungan sosial dari informan yang ketiga. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap Andre atau informan yang ketiga ini, ya pertama kali menggunakan media sosial Instagram ini pada tahun 2015. Dari gambar di samping dapat dilihat unggahan foto pertama Andre di Instagram pada tahun 2015. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial dari informan yang keempat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap Denny, ia pertama kali menggunakan media sosial Instagram itu pada tahun 2016. Tetapi Denny baru mulai mengunggah foto pertamanya di Instagram itu pada tahun 2017. Nah, selama rentang waktu 1 tahun ini Denny tidak begitu aktif menggunakan Instagramnya. Jadi artinya Denny hanya membuat akun Instagram saja di tahun 2016 dan baru aktif di tahun 2017. Kemudian lingkungan sosial dari informan yang kelima ini, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap Fajar ini, ya pertama kali menggunakan media sosial Instagram yaitu pada tahun 2017. Dari gambar di samping ini dapat dilihat unggahan foto pertamanya Fajar di Instagram yaitu pada tahun 2017. Jadi Fajar membuat Instagram ini dan kemudian mengunggah foto pertama di tahun yang sama, yaitu tahun 2017. Kemudian dari hasil data yang saya peroleh itu berdasarkan teori konsep diri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dilihat dari perceptual or physical self konsep, itu saya lihat dari penampilan informan dalam Instagram pribadinya dari tahun ke tahun. Kemudian nanti yang kedua, konsep dirinya itu dilihat dari konseptual or psychological self concept, yaitu dilihat dari feed Instagramnya, Instagram dari informan. Kemudian yang ketiga yaitu attitudinal atau dilihat dari story Instagramnya. Jadi saya selama ini mengamati informan selama kurang lebih 1 bulan untuk melihat apakah ada perubahan dari penambah jumlah pengikut, kemudian feed Instagramnya, dan Instastory-nya. Jadi dapat dilihat yang pertama postingan Instagram dari informan pertama dari tahun ke tahun, yaitu berdasarkan pernyataan dan pengamatan gaya penampilan Hanif ini atau informan pertama ini tidak banyak berubah di Instagram pribadinya. Dalam foto, Hanif hanya mengenakan kaos dan celana panjang ataupun celana pendek. Berdasarkan hasil wawancara, Hanif juga menyatakan bahwa ia tidak memperhatikan penampilannya. Namun dari beberapa foto terlihat, ia memperhatikan gaya penampilannya. Kemudian dapat dilihat dari gambar itu penampilan Hanif terlihat fashionable dan dalam pemilihan kaos, celana, sepatu hingga ada yang mengalungkan kamera pada postingannya di Instagram. Kemudian untuk feed Instagram Hanif, jadi merupakan feed Instagram milik Hanif ini, dari gambar tersebut terlihat bahwa Hanif mengunggah gambar mencoba menata feed-nya, tetapi lagi memikirkan feed Instagram miliknya. Dapat dilihat dari unggahan foto Hanif dengan teman SMA-nya dan kenangan yang ia alami bersama teman-temannya. Kemudian Hanif seringkali mengunggah fotonya saat berada di sekolahan, terlebih dahulu di aplikasi handphone, tetapi ia langsung mengedit dan memberikan filter dan disediakan oleh akun Instagram. Tak jarang Hanif juga melakukan edit dan tetap mempertahankan keaslian fotonya. Hanif merasa angel foto lebih penting daripada editing foto. Kemudian untuk Instastory-nya, saya ambil
dua sampel Instastory dari Hanif. Di sini dapat dilihat bahwa dalam aktivitas mengunggah foto di Instastory, Hanif lebih tertarik untuk mengunggah momen atau kegiatan yang menurutnya menarik. Seperti ketika diwawancara, ia mengungkapkan bahwa ia sering mengunggah seperti ada momen-momen yang ia anggap penting dan menarik saja. Di sini bisa dilihat ketika ada kegiatan silatnya dan kegiatan bersama keluarga. Kemudian untuk konsep diri dari informan yang kedua, yaitu Revo, di sini dapat dilihat unggahan dari tahun ke tahun dari informan yang kedua. Nah, terlihat dari gambar di atas yang menggambarkan bahwa Revo berpenampilan di Instagram miliknya. Dia lebih sering mengunggah ketika bepergian. Kemudian untuk feed Instagramnya, Revo tidak terlalu memperhatikan, tetapi semua yang diupload adalah foto-foto ketika ia bepergian. Kemudian terkait Instastory Revo, di situ terlihat bahwa dalam unggahan Instastory-nya, Revo itu membagikan gambar terkait olahraga favoritnya, yaitu voli dan sepak bola. Kemudian untuk konsep diri informan yang ketiga dapat dilihat dari unggahan dari tahun pertama hingga tahun 2021. Andre tidak terlalu memikirkan untuk konsep foto, kemudian pakaiannya juga tidak dihiraukan, tetapi untuk feed Instagram, Andre memikirkan seperti yang gambar di sini, yaitu Indonesia, dan gambar atasnya ini feed Instagram yang dimiliki oleh Andre. Kemudian untuk Instastory-nya, Andre sering mengupload yaitu terkait hobinya sepak bola dan terkait ketika dia jalan-jalan di luar. Kemudian untuk konsep diri informan yang keempat, untuk postingan dari tahun ke tahun di sini, untuk saudara Denny, dia tidak memperhatikan tampilannya awalnya, tetapi dari tahun ke tahun dapat dilihat semakin ke sini dia semakin memperhatikan penampilannya. Kemudian untuk feed Instagramnya sendiri, Denny tidak begitu menghiraukan, dan untuk Instastory-nya, pada unggahan Denny ini, Instagram story-nya dia sering membagikan kegiatan dalam berfoto dan tanpa mengedit hasil fotonya terlebih dahulu. Kemudian, tetapi Denny menggunakan filter yang tersedia atau fitur yang tersedia di Instagram. Kemudian yang terakhir, konsep diri informan yang kelima dapat dilihat bahwa informan 5 ini pada postingan dari tahun pertama hingga tahun 2021 ini terdapat perubahan, yaitu yang awalnya menggunakan filter, lama-kelamaan dia hanya menggunakan editing foto. Kemudian untuk feed Instagramnya yang awalnya ditata rapi, lama-kelamaan dia tidak lagi menata feed Instagramnya. Dan untuk Instastory, untuk informan ketiga ini dia jarang untuk memposting Instastory-nya. Dan kalaupun memposting, dia hanya memposting berupa tulisan seperti yang saya screenshot di layar PPT berikut. Nah, ini untuk hasil analisisnya saya buat peta konsep. Jadi identitas diri ini itu ada identitas project dan identitas resisten. Nah, pada identitas project itu yang ditonjolkan bisa dari editing fotonya, kemudian feed Instagram, dan kriteria foto. Kemudian jika identitas resisten itu bisa ditonjolkan dari meniru tokoh, misalkan selebgram kalau di Instagram, dan kemudian mengaitkan akun lain, dan yaitu dengan menandai foto. Nah, ini untuk hasil quotation dan networking. Nah, jadi pada akun Instagram milik Hanif dengan nama akun Hamzah Hanifa Noviantoro ini, ia konsisten menggunakan foto dirinya sedang bermain musik dari SMA sampai dengan kegiatannya yang lain. Hal ini didasarkan pada unggahan foto Hanif di Instagram yang selalu menunjukkan dirinya bermain musik, dan juga sejak Hanif tidak terlalu mengedit fotonya di unggahan Instagram. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas yang terbentuk oleh Hanif yaitu resisten identitas seperti yang tertera pada peta konsep ini, yaitu
dibagi menjadi 2 identitas. Di sini saya akan mengidentifikasi dari kelima informan itu mana yang masuk ke identitas project dan mana yang masuk identitas resisten. Dan pada informan yang pertama ini dia masuk ke resisten identity atau identitas resisten, yaitu bagaimana proses bertambahnya identitas sebagai bentuk perlawanan atau dalam hal ini dihasilkan oleh mereka yang sedang dalam posisi atau keadaan yang lemah karena stigma dari pihak yang mendominasi. Dalam hal mengunggah foto ini, Hanif selalu konsisten dengan konsep dari awal. Dia mengunggah foto tanpa ada pengaruh dari perkembangan tren. Dari awal konsep mengunggah foto ini saat dia masih duduk di bangku SMA. Kemudian selalu mengunggah kegiatan-kegiatan yang di SMA seperti bermain musik dengan teman-temannya. Kemudian untuk akun Instagram informan yang kedua dengan nama akun Revotar, dia konsisten dengan mengunggah foto dirinya saat bepergian. Dalam teori identitas oleh Manuel Castells, Revo termasuk dalam identitas resistensi. Hal tersebut berdasarkan unggahan foto Revo dari tahun 2017 sampai saat ini, dia selalu membagikan foto dengan latar belakang alam dan ketika ia berpergian. Dari awal terlihat Revo selalu konsisten dengan unggahan fotonya tersebut dan sudah menentukan konsep Instagramnya untuk ke depan. Untuk mengoles foto, dari awal Revo tidak terlalu mengubah warna foto aslinya. Untuk kegiatan menandai, dia juga jarang melakukannya dalam unggahannya. Kemudian untuk akun Instagram yang ketiga, Andre dengan nama akun Andre Heres 11 ini, dia mengunggah foto dirinya sedang hunting foto. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis ini, pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa Andre ini termasuk dalam project identity. Dapat terlihat dari unggahan pertama Andre di Instagram yang rata-rata mengunggah foto kenangannya saja. Akan tetapi di tahun selanjutnya, dia mulai mengatur jenis unggahannya di Instagram dari segi kerapian maupun olesan pada foto. Dan dari situ terlihat saat mengunggah fotonya dia selalu memperlihatkan penampilannya dan juga dia selalu memberitahu kepada pengikutnya mengenai produk apa saja yang ia gunakan. Kemudian untuk informan yang keempat, yaitu dengan nama akun Denny Rohman, dia konsisten dengan menggunakan foto dirinya saat hunting foto ke suatu tempat. Dan dalam setiap foto yang diunggah selalu diedit terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa identitas yang terbentuk oleh Denny yaitu project identity atau project identitas terbentuk berdasarkan kemampuan dari Denny saat mengolah foto terlebih dahulu, yaitu dengan mengedit foto tersebut sesuai dengan keinginannya. Kemudian untuk informan yang kelima, yaitu dengan nama akun Handi Fajar, dia mengunggah foto dirinya saat bepergian, berkumpul dengan teman kuliah. Kemudian setiap fotonya Fajar juga mengedit fotonya. Dalam teori identitas oleh Manuel Castells, Fajar termasuk dalam identitas resistensi. Nah, berdasarkan pengamatan dan pernyataan dari Fajar, dalam hal mengunggah foto, Fajar selalu konsisten dengan konsep dari awal dia mengunggah foto tanpa ada pengaruh dan perkembangan tren. Nah, foto Fajar ini diunggah saat dia masih duduk di bangku perkuliahan. Fajar selalu mengunggah kegiatan-kegiatannya saat di kuliah dan ketika ia bepergian. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 5 informan yang masuk ke dalam identitas diri, identitas resistensi itu sebanyak 2 informan, dan yang masuk ke dalam identitas project identitas yaitu sebanyak 3 informan. Jadi seperti itu kesimpulan dari penelitian kecil saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Ada yang mau ditanggapi Mbak Olga? Itu kan Mbak Ruli kan dari foto ya. Berarti yang di postingan di Instagram, Mbak. Oh, dengan ini kayak caption-captionnya gitu enggak, juga. Mbak. Captionnya enggak, Mbak. Cuma foto, kemudian feed Instagram dan Instastory. Berarti yang apa? Yang di petakon networking itu Ruli coding dari gambar. Jadi kayak menjelaskan sendiri gambarnya ini menceritakan apa, Mbak. gitu ya. Dari gambar. Sip.
Jadi gambarnya saya masukkan di Atlas I, kemudian ya diinin sendiri Mbak. Kalau di Twitter kan enak ya Mbak kayaknya. Iya, Lebih kalau mudah. misalnya bisa Ya. masuk PDF tuh enak. Cukup sih dari saya, Rul. Mantap. Iya, makasih Mbak. Oke, lanjut saya. Tadi Silakan, ada Mas. baca ya? Ya Mas Iqbal. Kecuali udah keluar. Tadi ada berapa Izin kali kok. share screen. Iya Mas. Ini punya saya cuma 10 slide, jadi nggak lama ini. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk hasil dari latihan Atlas TS saya. Ini terkait dengan temanya tentang kerukunan antarumat beragama dalam bingkai humor. Sebuah studi tematik pada akun Twitter @budisgl, NU garis lucu, Katolik GL, Konghucu GL, GL Hindu, dan Muhammadiyin GL. Nah, pada intinya tujuan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui nilai kerukunan antarumat beragama dalam postingan akun yang tersebut tadi. Untuk pertanyaan penelitiannya, jadi yang akan saya analisis dari postingan itu adalah bagaimana interaksi antar akun yang tadi saya sebutkan, ada @budisgl, NUGL, dan sebagainya itu di dalam postingan-postingannya dan interaksi antar akun-akun tersebut. Data yang saya gunakan data dari media sosial Twitter. Datanya diambil dari akun-akun tadi yang bernuansa garis lucu itu. Nah, langsung ke masuk ini ya. Ini sebenarnya pendahuluannya dalam Slide-nya ruang belum Twitter pindah, ini. Mas. Belum pindah. Ini udah pindah belum? Belum Mas, masih judul. Masih judul. Oh, masih judul. Ya. Waduh. Bentar. Ini masuk pertanyaan penelitian. Ini kalau saya slideshow ini nggak kelihatan nggak? Coba dulu Mas. Ini sudah saya slideshow. Tidak kelihatan, Mas. Oh, kalau di kami Kelihatan. tampilannya bukan slideshow sih Mas. Oh. Oke, berarti nggak usah di-slideshow ya? Kayak gini aja. Jadi itu tadi masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi tidak banyak slide saya. Masuk ke hasil dan pembahasan, ini sedikit pengantarnya. Dalam ruang Twitter di Indonesia ada banyak akun yang aktif secara masif yang berbicara terkait dengan agama. Ada beberapa akun yang mengatasnamakan sebagai akun agama atau organisasi masyarakat, tapi yang berbasis agama di Indonesia. Namun akun-akun tersebut bukan suatu akun yang formal, suatu yang ofisial, akun-akun resmi dari agama maupun ormas tersebut, melainkan adalah akun-akun yang menamakan dirinya adalah akun garis lucu. Seperti ada NU garis lucu, kemudian ada Muhammadiyin garis lucu, Katolik garis lucu, dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah naiknya isu intoleransi di Indonesia yang terjadi di berbagai daerah, akun-akun garis lucu tersebut hadir sebagai postingan atau tweet-tweet yang membawa nafas baru dalam menangkis isu-isu intoleran. Dari banyak akun garis lucu tersebut, seringkali kita berinteraksi dan membicarakan perbedaan dari masing-masing, namun dengan nada yang ringan dan malah dapat menghibur bagi pengguna Twitter lainnya. Nah, akun-akun tersebut hadir sebagai tandingan atau sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap intoleran yang semakin masif di ruang Twitter di Indonesia. Ada banyak permasalahan yang sering kita temukan, ataupun ada perang Twitter di
di jagat Twitter Indonesia yang mengatasnamakan suatu kelompok yang bertindak tidak toleran. Namun lebih spesifik ada beberapa akun yang mengatasnamakan sebagai akun atau organisasi masyarakat yang berbasis agama di Indonesia. Itu tadi akun-akun yang membawa nama suatu kelompok atau golongan, tetapi dia bukan resmi dari golongan tersebut, tapi mengatasnamakan sebagai akun-akun bisa dikatakan akun yang tidak mewakili tidak mewakili suatu kelompok, tapi dia mengatasnamakan garis lucu dan sebagainya. Nah, di tengah naiknya isu tentang intoleran tadi, berbagai berbagai tweet-tweet yang dilakukan oleh akun-akun tersebut cukup menghibur bagi masyarakat di Indonesia, dan tweet-tweet tersebut mampu membawa nilai-nilai yang toleran terhadap masing-masing agama ataupun masing-masing kelompok. Jadi dari tweet-tweet tersebut, dari akun-akun tersebut, saya mengambil beberapa tweet melalui, di sini ada di Atlas dia itu ada tadi yang Mbak Olga itu ada menu import data dari Twitter. Nah, saya menggunakan itu. Data yang saya ambil itu dari akun-akun tersebut terdapat ada 7 dokumen dari masing-masing akun tweet, ada yang NU garis lucu, ada Buddhis GL, Muhammadiyah dan sebagainya itu. Kemudian saya coding. Dari hasil coding tersebut saya mendapat, jadi codingannya ini ada beberapa coding. Ini dari hasil coding tersebut saya membuat peta konsep. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi temuan saya itu hanya ini aja. Jadi dari codingan dari Twitter tadi yang postingan Twitter tadi saya coding, dan saya mendapatkan, setelah di coding dapat peta konsep ini. Jadi interaksi atau pola interaksi yang terjadi di Twitter terutama pada akun-akun tersebut dari hasil coding saya secara umum dari analisis saya terjadi interaksi dari akun-akun tersebut. Interaksi tersebut memiliki sentimen positif dan sentimen netral. Untuk sentimen negatif saya tidak temukan. Nah, dari sentimen positif ini dari tweet-tweet tadi yang bersentimen positif dapat berupa bentuknya dalam humor secara umum, membahas berbagai hal ataupun isu terkait non-agama. Ada pula humor-humor yang berbasis atau humor-humor yang membicarakan tentang agama. Nah, dari humor tersebut ada humor-humor yang kebanyakan itu berbentuk satir, baik itu yang humor secara umum ataupun humor agama. Nah, dari hal-hal yang positif tadi itu, di sini juga ada kritik ya terkait interaksi. Ada kritik dari postingan positif tadi yang baik itu dalam bentuk humor agama maupun bentuk satir, yaitu mengandung nilai-nilai ataupun meskipun itu adalah bentuk satir itu tidak membangun, tidak menjatuhkan ataupun tidak mendiskriminasi salah satu kelompok, dan malah menghibur, membangun sentimen-sentimen yang positif bagi pengguna Twitter lain karena banyak yang men-tweet dan sebagainya. Nah, dari segi yang dalam bentuk netral, sentimen netral itu juga masuk dalam bentuknya bisa berupa humor. Pada intinya yang saya temukan ini adalah bahwa akun tweet tadi yang mengatasnamakan agama maupun ormas tadi, tapi dalam bentuk garis lucu, itu polanya itu membentuk pola humor atau pola tweet yang berbentuk satir. Nah, apa yang dimaksud dengan satir? Setelahnya. Nah, jadi satir adalah gaya menyampaikan pesan yang memiliki makna lebih luas
dari apa yang tertulis pada teksnya. Dalam pesan satir, makna pesan yang hendak disampaikan tidak hanya bisa dibaca secara begitu saja. Maka dari itu, dalam membaca makna pesan satir diperlukan pembacaan lebih mendalam, melihat berbagai aspek yang menyertai pesan tersebut, baik secara teks maupun konteks. Satir juga memiliki makna atau gaya bahasa yang menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Nah, ini ada beberapa contoh tweet-tweet satir. Ini kelihatan nggak tulisannya? Mungkin ini paling kelihatan. Di sini ada interaksi antara akun NU garis lucu dengan Hindu garis lucu. Nah, ini dalam pembahasan ini biasanya ya berbicara seputar agama tapi dibawa dengan dalam bingkai humor. Jadi tidak, meskipun kita membicarakan sesuatu yang sensitif, baik itu yang dari kelompok lain maupun dari ormas, baik itu misalkan di Islam itu ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, itu saling berinteraksi tetapi tidak ada sentimen negatif, melainkan dalam bingkai yang dalam bingkai toleran dan bernuansa humor. Pada intinya ini terakhir, akan tetapi tidak semua masyarakat terutama pengguna media sosial Twitter mampu membaca makna atau pesan yang disampaikan oleh akun-akun tersebut. Hal ini dikarenakan setiap tweet dari akun-akun di atas tidak secara langsung menyampaikan pesan yang sebenarnya, melainkan melalui pesan yang harus dibaca lebih mendalam dan kontekstual. Intinya itu sih. Jadi ini dari presentasi saya terkait dengan kerukunan antar umat beragama dalam bingkai humor tadi. Mungkin itu saja, jadi tidak banyak yang saya sampaikan karena memang mungkin ini singkat ya, tidak seperti teman-teman yang tadi ada pembahasan sampai kesimpulan. Keren Mas. Itu bagus, Mas. Mungkin ada tanggapan. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari teman-teman? Kalau dari saya cukup. Kalau dari saya juga cukup, Mas. Siap. Jadi ini gimana, langsung kita tutup? Oh ya, nanti linknya ini yang upload Mas Iqbal atau Mbak Olga sendiri, saya sendiri. Kayaknya satu aja ya. Nah, soalnya kalau sendiri-sendiri kan jadi dipotong-potong nanti. Banyak double. Iya. Mungkin itu ya. Moga Mbak Olga ditutup. Oke, tutup. Oke, teman-teman, kita bubar. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Cali. Ya, Pak Cali. Ketemu lagi, Pak.